Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Bertemu kembali dengan aku Rifa Hoirul Fadila dengan NIM 233133072 dari kelas KPI 4B. Seperti biasa pada video kali ini, aku ingin kembali mengulas atau materi yang sudah disampaikan pada kelas kemarin, yaitu pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelum itu, aku ingin mengucapkan kepada kalian semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Wah, gimana kalian semua? Apakah kalian semua sudah mendapatkan daging kurban? Wah, rasanya enak sekali ya, yang dimana nanti malam kalian semua akan makan besar dan makan bersama dengan keluarga kalian semua. Oke teman-teman, langsung aja kita balik lagi ke topik, dan dimana seperti yang tadi aku jelaskan, aku ingin mengulas kembali materi apa yang sudah disampaikan oleh presentator di kelas kemarin. Pada kelas kemarin, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa terlebih dahulu, kemudian absensi, barulah presentasi pun dimulai. Nah, presentasi kali ini, yang dimana presentator itu keempat, dari mana mereka itu membahas tentang creative writing. Kalian tahu gak sih creative writing itu apa? Nih, creative writing itu bukanlah tulisan biasa ya teman-teman, yang dimana ia adalah tulisan yang dapat menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Nah, imajinasi ini mampu mengusik atau merangsang kita lah ya, kita untuk bagaimana menulis tulisan yang dapat menarik peminat pembaca. Nah, terus teman-teman, kemarin juga dibahas apa sih bedanya penulisan kreatif dan jurnalistik konvensional. Nah, kalau penulisan kreatif itu berfokus pada imajinasi dan ekspresi diri yang memungkinkan penulis untuk bebas menggunakan gaya dan bahasa sesuai dengan imajinasinya. Nah, perbandingannya apa aja sih yang paling dominan? Yang dimana itu ada tujuan, pendekatan, gaya penulis, terus penulisan kreatifnya juga itu mengandung unsur fiksi dan non-fiksinya, terus strukturnya, terus waktu penyelesaiannya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk menciptakan kesan yang menarik bagi pembacanya, yang dimana dalam penulisan creative writing di media digital itu harus menggunakan elemen imajinatif dan naratif. Nah, itu agar kontennya itu dapat menarik pembacanya ya teman-teman. Dan beberapa teknik yang digunakannya itu storytelling. Terus di mana ini tuh kita harus menjelaskan narasinya dengan jelas ya teman-teman. Dan terus lead yang memikat, dimana leadnya ini harus bener-bener kayak wow bagi pembacanya itu. Dan terus deskripsi yang vivid. Nah, deskripsi yang vivid itu maksudnya kamu menjelaskan apa yang dijelaskannya itu dengan secara sejelas-jelasnya. Terus juga menggunakan struktur piramida terbalik yang fleksibel. Nah, kemudian teman-teman, pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasanya itu, dia itu menggunakan bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian pembacanya, serta dimana itu mengandung membangun keterlibatan emosional pembacanya. Dan terus gaya bahasa, kan kalau gaya bahasa jurnalistik itu kan cenderung formal dan lugas ya, sedangkan dalam gaya bahasa creative writing ini memberi ruangan dalam penggunaan gaya bahasanya seperti majas, diksinya, terus struktur kalimat yang lebih bebasnya atau kita bilang gaul lah ya. Dan apa aja sih penjelasannya? Nih, yang pertama itu ada deskripsi sensorik. Nah, di mana ini tuh melibatkan narasi panca indera. Panca indera kita kan ada mata, mulut, telinga, dan perasa, peraba, gitu-gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada dialog langsung. Nah, di sini tuh mengutip percakapan asli tokoh ataupun narasumber. Yang ketiga itu ada personalisasi, yang dimana ini menyampaikan berita dari sudut pandang si tokoh. Dan yang keempat itu ada metafora dan simile, yang dimana ini tuh gaya perbandingan khas sastra untuk memperkuat pesan. Contohnya seperti apa? Misalnya, anak ayam yang terpisah dari induk ayamnya, yang di mana ini tuh kayak seseorang nih, masyarakat dalam sebuah desa kalau misalnya tidak ada struktur yang jelasnya itu akan berpisah belah.
Terus, langkah apa sih yang harus dilakukan dalam penulisan creative writing itu? Yang pertama, kamu harus menentukan ide tulisan kamu. Itu seperti apa? Lalu yang kedua itu riset tema tulisannya. Kemudian yang ketiga menentukan strukturnya seperti apa. Dan keempat, barulah kalian langsung semuanya memulai menulis. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.